memang Roy dan kawan-kawan ini tidak berdiri sendiri. Tidak lah. Kenapa? Tahu dari mana Abang nggak berdiri sendiri? Ada Denny Indrayana. Oke. Kan udah lama sekali kita nggak lihat dia. Tiba-tiba muncul nih. Tiba-tiba muncul. Bambang Harimurti. Oke. Bambang Harimurti ini adalah mantan pemretnya Tempo. Tapi ada banyak hal yang membuat kita layak untuk menduga-duga bahwa ada kekuatan-kekuatan besar, ada lebih dari satu kekuatan besar yang memang sedang berusaha memanfaatkan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Kapan? Bisa jadi 2029. Dan saya membayangkan Roy ini akan dipenjara dengan framing pahlawan. Pemirsa, hari ini kami mengundang Bang Ade Armando, politisi PSI. Kita akan membicarakan perkembangan kasus Roy Suryo dan kawan-kawan pasca ditersangkakan. Jadi para pemirsa OTT on the table, mari kita simak ya diskusi saya dengan Bang Ade terkait hal ini. Bang Ade, terima kasih udah datang kembali. Siap. Terima kasih diundang. Mau diundang dan hadir kembali, kita mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Bang Ade, lanjut Ya. langsung ya. Yep. Ini Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya ya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan minggu lalu ada banyak orang mengharapkan agar Roy Suryo dan kawan-kawan segera ditahan, akhirnya tidak. Yang menyebabkan ya polemik atau diskusi atau perdebatan mengenai Roy Suryo dan kawan-kawan terkait dugaan ijazah palsu ini masih liar sampai hari ini. Ya. Nah, dalam perkembangannya ya ada lagi nih Bang Ade, setelah ditetapkan tersangka, ada lagi pemberitaan baru. Salah satunya ada dari Komisi Reformasi Polri, ya mereka mendukung usulan agar polemik ijazah Jokowi itu dimediasi. Lalu ada lagi dari kuasa hukumnya Dr. Tifa, mereka minta penyidikan ini segera dihentikan, tapi untuk Dr. Tifa aja gitu. Bisa Bang Ade update nggak bagaimana perkembangan hal ini pasca ditetapkan sebagai tersangka dan apa yang saya sampaikan tadi ada pandangan dari Komisi Reformasi, termasuk permintaan penghentian penyidikan. Ya, pertama-tama gini Tad, saya ingin mengomentari dulu apa yang Anda katakan bahwa seusai ditersangkakan ini bola masih liar. Ya. Saya rasa Anda tadi menggunakan istilah itu kan liar. Ya. Saya mengatakan tidak. Oke. Ini sudah tidak liar. Ini sebetulnya adalah tahap akhir ya. Tahap akhir dari perjalanan drama yang panjang ini. Tapi akhir menjelang pengadilan. Sudah hampir pasti pengadilan akan dijalankan. Tidak ada lagi sebetulnya peluang bagi kubu Roy Suryo untuk bisa lepas dari pengadilan. Jaksa akan menjadikan mereka akan kan gelar perkaranya udah ya? Sudah selesai. Sudah selesai. Ini kan dikasih ke jaksa kan tinggal. Ya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menduga-duga bahwa mungkin nanti akan ada lagi. Taruhlah mereka akan mengajukan pra-peradilan misalnya kan. Tapi apa yang bisa dicapai dengan sebuah pra-peradilan mengingat proses menuju mereka menjadi tersangka ini sudah sangat panjang dan sudah melibatkan saya tidak tahu angka persis ya tapi 100 lebih kayaknya. 100 lebih saksi. Kita bicara ratusan saksi, kita bicara tentang puluhan ahli ya. Kalau buktinya ratusan juga. Dan kita sudah mendengarnya hari demi hari, semua berjalan sangat normal sebetulnya. Bahkan sebagian dari kita justru bertanya-tanya, kok segitu lama ya dia harus akhirnya menjadi tersangka. 7 bulan kan kalau nggak salah dari awal perkara ini dimulai. Jadi alasan untuk menduga bahwa ini akan masih bisa dibatalkan atau ditunda di pra-peradilan kan sebetulnya tidak cukup kuat. Jadi dia akan dijadikan terdakwa, dibawa ke pengadilan. Dan kalau itu terjadi, hampir pasti buat saya ya, hampir pasti mereka akan dinyatakan bersalah in one way or another ya. Kan ada pasal yang berlapis kan yang diajukan terhadap mereka semua. Jadi itunya udah selesai sebetulnya.
Ini cuman persoalannya adalah Roy dan kawan-kawan dan orang-orang yang mendukung Roy merasa perlu untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Mereka masih merasa bahwa ada kok peluang untuk menyelamatkan Roy dan kawan-kawan. Dan sebetulnya kemarin-kemarin itu kita tentu sudah tentu Anda juga sudah dengar ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang berusaha memang mencegah agar ini jangan sampai dijadikan perkara di pengadilan. Ya. Tapi sekarang sudah terbukti upaya itu gagal. Artinya orang yang melindungi Roy dan kawan-kawan tidak cukup kuat sebetulnya untuk bisa akhirnya mencegah jangan sampai polisi menyatakan dia sebagai tersangka dan nanti jaksa menyatakan dia sebagai, saya lupa apakah terdakwa di tangannya jaksa atau apa ya. Orang-orang ini, jadi kubu Roy ini masih berusaha menunda ya, buying time kali ya. Dengan harapan bahwa just in case masih ada kemungkinan untuk membatalkan pengadilan sehingga membatalkan mereka masuk penjara. Karena kalau orang udah berulang kali bilang nih, dengan pasal berlapis itu mungkin ditumbuk-tumbuk bisa menjadi angkanya di atas 10 tahun ya. Saya sih berharap enggak terus terang ya Ted ya. Saya barangkali nggak suka sama Roy Suryo. Tapi apa perlu orang sampai masuk penjara sampai selama itu karena kebodohan mereka? Menurut saya itu bodoh apa yang mereka lakukan ini. Sehingga saya masih berharap ya nggak usah lah sampai sekian lama. Toh ini kan bukan korupsi, ini bukan tidak membunuh, tidak narkoba gitu ya. Dia cuma sedemikian bencinya sama Jokowi sehingga mereka merasa harus terus-menerus menyebarkan fitnah, pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu akhirnya merasa ya udah kalau gitu ya kita berantemnya di pengadilan aja gitu kan. Nah untuk itu apakah dia perlu sampai ditahan sampai di atas 10 tahun gitu ya. Walaupun memang ancamannya bisa segitu. Kalau ditumbuk kan berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Ya kan, bisa ya segitu ya. Bisa kalau sampai ada apa bahkan manipulasi ijazahnya kan. Ya. Ditambah ini ditambah pencemaran nama baik, ditambah penghinaan, ditambah manipulasi gitu ya. Mungkin bisa di atas 10 tahun. Akan di atas 10 tahun. Nah kembali ke tadi. Jadi masih ada upaya untuk menjaga jangan sampai dia dipengadilankan. Dan karena itulah tetap ada upaya-upaya yang sekarang terkesan memang sebagai sebuah langkah-langkah yang terlalu gegabah ya. Ini harusnya sebetulnya kan kita tahu semua lah. Sejak awal saja, kalau saja mereka dengan besar hati nih si Roy dan kawan-kawan bilang bahwa ups gitu ya, ternyata ini ijazah benar, kita minta maaf. Ini nggak akan berkepanjangan. Nggak perlu memang, orang kan mengatakan ini panjang karena Jokowi tidak kunjung mau menunjukkan ijazahnya. Udah kok dia menunjukkan ijazahnya ya. Yang jadi masalah adalah karena orang-orang ini, Roy dan kawan-kawan, terus-menerus mengulang-ulang kebohongan kita yang sama. Dan akhirnya menjadi 7 bulan ini. Nah, kalau saja sejak awal mereka sudah mau mengakui bahwa, ya taruhlah dengan kalimat yang moderatnya adalah, ya kami memperoleh informasi yang salah, kalau ini ternyata memang dianggap sebagai bukan sesuatu yang membuktikan adanya kepalsuan dalam ijazah, maka kami menarik semua tuduhan kami. Misalnya begitu. Bahkan nggak perlu minta maaf kali ya, bilang aja begitu. Bilang aja ya mungkin minta maaf juga sih sedikit. Iya kalau ya kan kita berpikir tentang manusia ini kan memang bahkan untuk menyatakan minta maaf aja udah susah kan? Gitu ya. Tapi paling nggak dia udah menarik lah ya, tidak lagi ngomong. Itu selesai udah. Tapi kan apa yang disampaikan Bang Ade ini seharusnya dilakukan dulu. Iya. Ini kan tidak. Ini kan tidak, artinya ini kan sudah di penghujung untuk mereka masuk ke dalam pengadilan. Yes. Nah, upaya, tadi kan saya tertarik Bang Ade bilang masih ada upaya dari mereka agar tidak sampai ke sana. Memang ada upaya apa sih Bang Ade? Masih bisa nggak sih? Kalau dari sistem hukum kalau kita, buat logika saya, udah nggak mungkin kan. Tapi mereka misalnya masih akan melakukan, saya duga keras ya, pra-peradilan. Ya. Kedua adalah ketika mereka berusaha datang ke Komisi Percepatan Reformasi Polri, itu kan mereka bilang mereka ingin mengutarakan adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam perkara mereka. Itu yang saya bilang, kejanggalan di mana, bro? Apa yang salah dari polisi? Apakah mereka pernah secara gegabah tiba-tiba menahan salah satu di antara orang-orang yang sekarang jadi tersangka? Itu kan nggak pernah. Nggak pernah. Bahkan sangat lama. Prosesnya bahkan pihak kepolisian malah dituding tidak berani waktu itu tidak kan berani, karena saking dan memang lamanya.
Dan memang polisi memang harus sangat hati-hati. Jangan sampai mereka itu, walaupun mereka sudah sangat sadar ini udah layak untuk diperkarakan, untuk dijadikan kasus di pengadilan, tapi kalau misalnya gara-gara itu terjadi gerakan massa, ya gerakan kelompok-kelompok pendukung Roy Suryo yang tiba-tiba bersuara bahwa terjadi kriminalisasi, bahwa ini adalah upaya secara sistematis, TSM itu terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh kelompok-kelompoknya Pak Jokowi untuk menghabisi demokrasi dan kebebasan berbicara, dan itu dilakukan secara misalnya masif gitu ya. Itu kan polisi layak lah untuk agak-agak khawatir dengan itu semua. Jadi Bang Ade memang melihat bahwa pihak kepolisian sebenarnya agak mengerem juga nih. Agak mengerem. Tapi pada titik tertentu dia harus memutuskan. Dan kami ketika itu kan sebagai para pendukung Jokowi memang dengan merasa ya udah kalau gitu kita harus ketemu sama, datang ke Bareskrim, Mabes Polri untuk bilang tolonglah Pak, diputuskan aja kalau Bapak menganggap bahwa memang tidak ada alasan untuk memperkarakan mereka, ya sudah putuskan. Tapi kalau ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa memang terjadi penghinaan, pencemaran nama baik, pemalsuan dan seterusnya, ya perkarakan aja, ajukan aja ke jaksa, ajukan aja ke pengadilan ya. Jadi di satu sisi polisi harus khawatir dengan adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh para pendukung Roy. Jadi di sisi lain mereka juga harus ingat ada orang-orang yang merasa bahwa demi tegaknya hukum di Indonesia justru harus dijalankan ya kewajiban-kewajiban tersebut. Tapi kembali ke tadi, pertanyaan Anda kan adalah masih ada nggak upaya? Mereka itu masih berupaya. Yang tadi saya katakan, dia datang ke Komisi Percepatan Reformasi Polri ya, dan bilang bahwa kita ini dizalimi, kita tuh mengalami kriminalisasi, dan menurut mereka yang terlibat di dalam kriminalisasi itu ada pihak kepolisian. Maka kalau Anda mau bikin reformasi, ya ini harus Anda ketahui. Ya itu kan omong kosong sebetulnya. Tapi mereka lakukan. Kalau pertanyaan apakah mereka lakukan? Berarti mereka tetap lakukan, walaupun mungkin mereka menyadari ini sesuatu yang sia-sia, enggak juga ya? Enggak, saya rasa sampai sekarang mereka masih ada harapan. Oh, masih ada harapan. Dan ingat loh, Ted, coba lihat sekarang, all of a sudden, ya, kita melihat ada banyak tokoh yang muncul menjadi pembela Roy Suryo. Ya, itu yang saya mau tanya gini, kan tadi memang setelah pasca tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan, itu kan bisa dikatakan Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang secara sosok sudah tidak tampil lagi ya di berbagai acara gitu kan, podcast segala macam. Nah, sudah. Yang ada kan sekarang adalah lapisan yang lain nih yang berbicara gitu kan, yang terus menggosok gitu. Terus menggosok, apalagi kalau tadi Abang mengatakan nih, saya catat nih, itu Abang mengatakan melindungi Roy dan kawan-kawan. Ya. Memang Roy dan kawan-kawan ini tidak berdiri sendiri? Tidak lah. Kenapa? Tahu dari mana Abang nggak berdiri sendiri? Akal sehat aja. Ayo, akal sehatnya apa nih? Enggak, jadi gini. Enggak, Anda melihat kan, selama 7 bulan, mereka kayak setiap hari berjuang untuk menghancurkan Jokowi kan. Mereka jalan ke sana, jalan ke sini, datang ke Australia segala macam. Pertanyaan saya cuma satu. Dari mana? Seberapa kaya mereka untuk membiayai ini semua? Logik ya? Logik aja. Orangnya ada Roy Suryo, ada Rismon, ada Tifa. Apakah mereka kaya raya? Saya nggak tahu. Mungkin Roy iyalah. Tapi pasti uangnya habis nih. Selama 7 bulan dia kemana-mana kan. Untuk menggalang suara. Kerjaannya cuma urusan beginian aja tiap hari. Paling-paling muncul di podcast, televisi. Dibayar berapa sih? Iya. Ya, seberapa banyak duit dia. Nah, dan kita lihatlah buzzer yang terlibat di dalamnya yang saya yakin Anda mengalaminya lah, saya mengalaminya. Ya nggak gratis tuh, Bang. Nggak gratis kan? Dihajar terus. Setiap kali kita bicara, habis lah kita, ya. Di komen-komen termasuk di Anda nih, di wawancara Anda kan, and all of a sudden ada cuplikan saya di sini dan dimaki-maki. Inilah termul. Sekarang udah muncul saya di daftar termul yang paling bermasalah kan. Saya Andi Azwan gitu kan. Udah ya, emang Anda pikir itu gratis semua? Pasti enggak. Pasti enggak.
Jadi ada. Nah, tapi yang terpenting gini, Ted. Kita melihat sekarang ini ada begitu banyak tokoh-tokoh lama nih. Ya, yang saya bilang all of a sudden muncul di depan. Siapa? Saya kasih contoh nih ya. Ini penonton nih, barangkali Anda juga mengikuti kan. Bayangkan ada Denny Indrayana. Oke. Kan udah lama sekali kita nggak lihat dia. Tiba-tiba muncul nih. Tiba-tiba muncul. Dan tiba-tiba dia menyatakan saya adalah bagian dari tim hukumnya Mas Roy Suryo. Apakah ini memang, saya nggak tahu. Denny itu lagi di Australia kan ya? Dia masih di Australia Masih di sampai Australia. sekarang. Ya rumahnya dia lagi baca buku, dia dengar berita. Wah ini zalim sekali ini. Saya harus turun tangan nih kan. Ikut turun ke Indonesia. Makanya sekarang muncul ide, muncul apa seruan-seruan. Kalau Denny sampai menginjakan kakinya di Indonesia, tangkap dia. Karena dia sebetulnya masih Tersangka, ada kan? kasus tersangkanya kan. Tapi kembali tadi, bayangkan ada Denny Indrayana. Ya, orang lama di zaman SBY kan dia. Betul. Dia itu mantan wamen ya, wakil menteri kan, menteri, ya. wakil menteri hukum dan HAM kan. Dan dulu sangat sering kita mendengar dia bicara di mana-mana kan. Muncul dia. Ya ada Roy Suryo, ada Denny Indrayana. Anda pernah dengar orang yang namanya Teguh Nasrullah nggak? Pernah dengar. Ya, Teguh Nasrullah ini juga dulu sama-sama UI. Saya kan UI, cuman saya di FISIP, dia di hukum. Tapi karena ada kasus tertentu yang nggak usah lah kita omongin sekarang di sini. Oke. Dia diberhentiin jadi dosen di sana. Tapi sejak saat itu dia, saya lupa apakah dia menjadi caleg atau bukan nih waktu itu. Tapi dia hampir pasti sangat dekat dengan Partai Demokrat kan. Apakah kader atau dekat atau saya lupa lah ya. Tiba-tiba juga dia sekarang muncul. Diundang kalau nggak salah di, if I'm not mistaken ya, itu di TV One atau di ILC. Dan tiba-tiba aja dia bilang, Pak Jokowi, tunjukkan ijazahmu. Itu logika yang udah berulang kali dikatakan. Nggak gitu cara penyelesaiannya. Oke, ya betul. Iya kan? Kan udah jelas dikatakan oleh UGM bahwa ini asli. Jadi ngapain juga harus Pak Jokowi tunjukkan ijazahmu? Jadi tiba-tiba ada orang lama muncul lagi sekarang. Harus merasa terlihat nih sebagai pembelanya Roy Suryo. Bahkan buat saya ini mengejutkan. Ada orang seperti, saya yakin ini nggak salah ya informasinya. Bambang Harimurti. Oke. Bambang Harimurti ini adalah mantan pemretnya Tempo. Oke. Ya. All of a sudden dia muncul dan dia akan menjadi tim hukum kan? Apa? Saksi ahli. Oh iya, ini saksi ahli ya. Bukan tim hukum dia. Kalau Denny Indrayana tim hukum. Ada orang seperti Henry Subiakto. Mantan staf ahlinya Rudiantara kalau nggak salah. Zamannya Menteri Kominfo ya. Di zamannya SBY. Oh, SBY. Dia juga muncul. Itu saksi ahli juga ya. Saya rasa saksi ahli. Ini ada konsultan saya. Iya. Buat penonton, maaf ya. Yang bisa mengoreksi saya jadinya. Saksi ahli. Ini orang-orang lama muncul. Apa ini menunjukkan apa? Ya kalau pakai bahasa heroiknya kan mereka terpanggil untuk membela kebenaran ya. Untuk berdiri sama-sama Roy Suryo. Bahwa ini kita perlu tegakkan kebenaran. Nah, gini Bang. Ya. Nah, tapi saya bilang poinnya adalah ini bukan hal kecil. Ini bukan cuma kelompoknya kecil si Roy Suryonya berjuang secara kayak lone wolf gitu ya. Artinya kan pertanyaan saya tadi adalah Roy Suryo itu nggak berdiri sendiri. Ya. Karena bahasa Abang tadi melindungi. Artinya nih Roy Suryo itu ya bisa jadi pion misalnya nih. Ya. Terus Abang tadi ini nyambung nih. Pernyataan Abang ini sudah nyambung dengan pernyataan komentar-komentar di media sosial yang mengarahkan bahwa ada partai yang ikut bermain di sini. Ini yang kita lihat ya. Kalau saya selama ini ya nggak menganggap itu sesuatu yang penting gitu kan. Tapi ketika Bang Ade membuat logika dan pernyataan tadi, ini akhirnya nanti akan menjadi bumbu lagi atau menjadi alat untuk pembenaran bahwa ada loh pihak-pihak lain yang memainkan instrumen ini sebenarnya. Ya. Roy Suryo itu nggak berdiri sendiri. Ya. Jadi Abang oke itu bahwa itu para pemainnya mereka itu.
Jadi gini, saya sudah berulang kali sebetulnya menyatakan ini. Berulang kali itu bukan di mana-mana gitu. Tapi ada beberapa kali kesempatan saya menyebut. Jangan pernah anggap ini adalah sebuah perkara kecil. Ya, bahwa ini bisa berlangsung selama 7 bulan. Dan berlangsung secara luar biasa laut, berkeras. Itu pasti di belakangnya, pasti ini adalah sesuatu yang di-arrange, yang ditata, yang di-support, bahkan didanai, dimobilisasi, ya, oleh, nah ini pertanyaannya, oleh satu atau lebih dari satu kelompok. Untuk sementara saya akan mengatakan satu atau lebih dari satu kelompok. Dan mungkin saya akan condong bilang lebih dari satu kelompok. Kenapa saya bilang lebih dari satu kelompok? Karena untuk menganggap ini ada sebuah kekuatan besar yang berdiri di atasnya sendirian, mungkin terlalu gegabah juga. Bagaimana Anda bisa menjelaskan, misalnya tadi ya, kita misalnya, ini lagi-lagi buat penonton juga tolong hati-hati ya. Ini kita bicara tentang spekulasi, bukan spekulasi, analisis. Ya. Analisis. Berusaha memahami apa yang sesungguhnya terjadi, siapa yang kira-kira terlibat di dalamnya. Saya tidak berani menuduh secara definitif bahwa orangnya adalah A, B, C gitu ya. Tapi ada banyak hal yang membuat kita layak untuk menduga-duga bahwa ada kekuatan-kekuatan besar, artinya lebih dari satu kekuatan besar, yang memang sedang berusaha memanfaatkan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk kepentingan-kepentingan politik mereka. Kapan? Bisa jadi 2029. Ini tujuan politik lagi nih. Tujuan politik. Saya nggak mungkin agak keberatan dengan istilah Roy adalah pion. Barangkali he's not a pion. Dia barangkali emang aktor. Tapi dengan atau tanpa dia sadari, sebetulnya dia sedang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang tadi saya bilang. Siapanya? Marilah kita berpikir. Ya, sebagai contoh kenapa saya katakan kayaknya sih nggak mungkin cuma satu. Karena begini, membayangkan bahwa Roy Suryo itu berada satu kubu dengan Tifa dari dulu, atau bahkan dengan Rismon, itu aja susah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena dulu mereka bertentangan. Bukan bertentangan, tapi bukan satu kubu. Bukan satu kubu. Sebagai contoh, Tifa itu sudah kita dengar. Itu datangin dari kelompok-kelompok tanda petik Islam. Bahkan sebagian mengatakan Tifa itu adalah orang HTI. Ya, saya pernah dengar kan? Dengar gitu. Paling tidak ya, saya juga dengar. Dan it does make sense gitu ya, bahwa dia itu datang dari HTI. Atau paling tidak bukan dari HTI, tapi dari kelompok-kelompok Islam. Dan artinya kelompok Islam tuh nggak, saya juga Islam, Anda juga Islam kali ya. Tapi kita kan bukan berada dalam kelompok Islam politik yang berusaha mengislamkan Indonesia. Nah, Tifa ada di wilayah itu, di kelompok itu. Dia mungkin kalau kita mau lekat-lekatkan lebih dekat sama misalnya, ini misal ya, belum tentu, tapi misal dengan Egy Sujana dan kawan-kawan, itu lebih dekat. Tapi dengan Roy, rasanya sih paling tidak dulunya nggak gabung. Jadi dengan kata lain, kalau kita sekarang sedang berusaha memetakan, mengidentifikasi who are the players, gitu ya. Artinya ada beberapa kelompok yang disatukan gitu. Menjadi menyatu. Nah, dan menurut saya selalu saya juga katakan gini, untungnya nggak ada yang satu di atas. Nggak ada sebuah kekuatan utama yang kunci, yang menentukan segala-galanya. Ini masih saling, biar gimana pun Anda membayangkan kelompoknya Roy yang sangat, saya orangnya kan sekuler, Jawa dan segala macam, yang nggak ada Islam-Islamnya lah, ya, bergabung bersama Tifa. Ini kan kayak kelompok, ya dua kubu yang sebetulnya bukan, yang nggak satu ini, nggak satu periuk gitu ya. Betul. Dan satu lagi orang kayak Rismon ini bisa jadi adalah ya pengelana aja, petualang sendirian gitu ya. Yang kenapa? Ya tiba-tiba ketemu Roy, tapi juga berantem, tapi gitu loh ya. Jadi kembali ke tadi. Tapi saya tetap merasa bahwa, saya tetap merasa bahwa ada orang-orang di belakang Roy, Rismon dan Tifa, walaupun dia adalah para aktor dan artisnya, mereka itu bukan orang-orang yang berdiri sendiri tanpa ada backingan yang kuat. Ya misalnya tadi soal pengadilan. Ya ada pihak-pihak yang terus melindungi dia, yang berusaha mencegah jangan sampai mereka akhirnya terjerembab ke dalam pengadilan. Ada orang-orang itu. Dan orang-orang itu pasti bukan orang-orang yang kita pandang sebelah mata. Pasti orang-orang kuat. Pasti orang-orang yang punya pengaruh politik yang juga kuat. Pasti orang-orang yang punya modal yang kuat. Nah orang-orang ini yang terus sekarang berusaha agar kalau bisa, misalnya pertanyaannya adalah kalau dia masuk penjara mau berapa tahun? Mereka akan berusaha agar
ya jangan 10 tahun lah, jangan 8 tahun lah, jangan mungkin 4 tahun, mungkin 3 tahun. Kenapa mereka harus mempertahankan itu? Artinya kan habis manis padi buang ya. Artinya ya Roy Suryo dan kawan-kawan sudah masuk penjara, ya sudah, aktor lain yang akan kita cari. Kenapa mereka tetap harus Kalau Anda melindungi? ikuti perjalanan politik kita nih di Indonesia ini, orang-orang seperti Roy dan kawan-kawan itu selalu valuable, selalu bermanfaat untuk dimanfaatkan lagi. Karena ini adalah tipe-tipe orang yang pada dasarnya luar biasa militan, luar biasa berani, nekat ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Dan saya membayangkan Roy ini akan dipenjara dengan framing pahlawan. Tahanan politik. Tahanan politik. Yang sebelum 2029 sudah akan keluar lagi. Oke. Dan si mantan-mantan tahanan politik ini akan muncul sebagai ikon-ikon di masanya yang kembali akan menggalang suara. Oh, ini. Dan saya percaya selama kalaupun mereka di penjara, dijamin hidupnya semua mereka. Ya kalau secara akal sehat, ya karena mana mau mereka melakukan hal bodoh, terus dipenjara, terus ditinggalkan, bisa jadi bersuara nanti. Iya, pernah ada yang sebodoh itu, namanya Buniani. Buniani, iya. Pernah ingat? Ya, jadi dia ditinggalkan kalau kan? itu contoh yang Anda sebut tadi. Oh gitu. Dia karena ngerasa jagoan sendiri gitu ya. Dia berantem, wah gue harus menulis nih. Oke. Rame. Belum apa-apa udah kena dia. Semua temennya gak ada yang kena. Cuman dia yang kena. Setelah di penjara kan orang nanya, Pak Buniani ketika di penjara ada yang datang ngasih membantu keluarga. Dia bilang nggak ada itu. Artinya konyol dia sendiri nih. Ada orang-orang, ya sorry ya Pak Buni, saya turut bersimpati sama nasib Anda. Tapi kalau Anda tuh memang mungkin belum masanya menjadi pemain politik seperti misalnya sekarang yang dilakukan oleh Roy dan Tifa dan mungkin Rismon gitu ya. Karena saya yakin Roy, Tifa dan Rismon kalau teori tadi benar. Saya ulang ya penonton ya. Ini ada unsur spekulasinya ya. Cuman kan pengalaman kita menunjukkan bahwa ya politik Indonesia begitu gitu ya. Kalau ternyata ini betul-betul orang-orang yang berjuang sendiri-sendiri, ya kita tariklah tadi cerita itu. Cuman hampir nggak mungkin orang-orang ini betul-betul berbicara dengan sincere, dengan tulus, dengan keberanian yang luar biasa. Lah itu. Ya luar biasa kan. Ya. Misalnya karena dia sedang memperjuangkan kebenaran, maka dia akan melakukan apapun. Tapi kan dia tidak sedang memperjuangkan kebenaran. Dia cuma ingin mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Masa untuk itu dia sampai mati-matian, sampai nekat, sampai berjuang kalau perlu masuk penjara. Seolah-olah apa perjuangan apa gitu. Iya, it doesn't make sense. Iya. Kan lebih mudah kita membayangkan bahwa ya ada orang yang bilang, Pak, perang terus, keluarga dijamin. Jangan khawatir. Tapi kembali ke tadi. Jadi saya rasa mereka itu tetap berharap bahwa ini bisa bergulir terus. Ini tidak berakhir hanya dengan sebuah kesimpulan bahwa memang bersalah. Roy, Rismon, Tifa, Egy, bla 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 itu benar bersalah. Dan ternyata mereka harus menanggung akibatnya selama beberapa tahun. Narasi yang akan dibangun adalah mereka itu heroes. Mereka itu adalah hero yang sampai saat terakhir masih terus memperjuangkan kebenaran. Dan pada dasarnya hanya karena kejahatan sistem lah. Kejahatan sistem politik, kejahatan sistem pengadilan. Mereka akhirnya dinyatakan bersalah. Labelnya akan ke situ. Labelnya akan ke sana. Nanti ketika sebelum 2029 mereka tampil lagi, ya mereka akan dipergunakan lagi untuk akan dipergunakan lagi. Bahkan kalaupun mereka tidak belum bebas gitu ya, 2029, paling tidak figur-figur itu akan terus dimanfaatkan. Masih akan terus. Dan dalam hal ini ya mereka visioner artinya, berpikir ke depan. Tapi artinya juga ya kita tidak pernah boleh berhenti untuk men-challenge, meng-counter apa yang mereka katakan. Nah sekarang kan ya kayak tadi ya, sekarang juru bicaranya ada Denny Indrayana, ada Nasrullah ya. Bahkan ya yang sedih adalah kalau betul Bambang Harimurti,
Saya nggak ngerti bagaimana mungkin Bambang Harimurti yang Tiba-tiba saya muncul gitu. kagumi, tiba-tiba muncul dan menyatakan bahwa dia mendukung Roy Suryo. Oke. Nah, Bang, dari yang Abang sampaikan tadi mungkin ini pemirsa harus tahu bahwa saya tergelitik tadi soal Abang bilang nggak murah ya membayar buzzer-buzzer ya, dan nggak mungkin juga Roy Suryo dan kawan-kawan ini punya bensin segitu banyak ya, tidak kerja tiap hari mengurusi hal ini, pergi kemana-mana sekaya apa gitu mereka ya. Itu ada beberapa pandangan juga yang menyatakan sama gitu, artinya tidak mungkin mereka ini bisa berdiri sendiri, apalagi yang mereka perjuangkan bukan sesuatu yang penting sekali gitu ya. Sesuatu yang sangat urgensi gitu untuk bangsa dan negara ini gitu. Soal ijazah. Nah, jadi memang kalau pemirsa tahu bahwa saya dan Bang Ade ini adalah orang yang ada di partai, dan kita itu tahu lah ya bahwa kalau menjelang begini pemilu atau pilkada, kita itu suka didatangin orang-orang ya menawarkan jasa buzzer. Ya. Ada buzzer yang sudah punya nama, harganya segini, ada yang tukang maki-maki, ada harganya segini. Jadi itu benar ada gitu ya. Benar ada dan itu memang sebuah bisnis baru di negeri ini gitu ya. Bisnis baru gini. Nah, balik lagi Bang Ade ya. Tadi ada yang dari Tempo itu sampai mengatakan tunjukkan ijazah. Dan sampai hari ini masih juga, kenapa sih Pak Jokowi nggak tunjukkan ijazah? Ya, kenapa sih kalau sudah tunjukkan ijazah kan selesai masalah? Ya. Nah, saya lagi heran nih Pak Ade. Gibran, wapres kita, ketika dibilang ijazahnya palsu, dia menunjukkan ijazahnya. Nggak selesai juga nih masalah. Iya. Yang terbaru Pak Asrul Sani, Hakim MK. Ya. Dia tunjukkan ijazah, nggak selesai juga. Iya. Dan anehnya ketika Pak Asrul Sani ini di blow up, larinya tetap arahnya ke Pak Jokowi. Ini Bang Ade ngeliat apa sih? Iya, kalau menurut saya kembali ke tadi ya jawaban saya. Ini adalah sebuah perjalanan jangka panjang nih. Karena sebetulnya yang sedang menjadi sasaran utama itu bukan Gibran. Nggak penting lah Gibran itu menurut mereka. Masalahnya selama Gibran masih ada, maka Jokowi juga masih ada. Saya ulang ceritanya ini buat menonton ya. Ingat loh kemenangan Prabowo yang dia nggak menang monumental, dia dapat berapa 58 ya, 58% kan? 58%. Memang nggak tipis, tapi impresif, sangat kuat ya. Itu terjadi antara lain karena Gibran. Dan jangan pernah menyangka bahwa Gibran menjadi wapresnya Prabowo itu adalah karena didesakkan oleh Jokowi. Tidak ya saudara-saudara. Prabowo lah yang meminta agar Gibran maju menjadi wapresnya untuk alasan yang sederhana. Semua hasil polling bilang begitu. Iya. Kalau lo mau menang, lo harus Prabowo Gibran. Nah pertanyaan berikutnya adalah, emang Gibran sehebat itu? Saya pengagum Gibran. Saya adalah orang yang pernah bilang Gibran the best vice president ever. Yang sampai sekarang nggak pernah saya akan cabut itu. Siap. Tapi saya akan bilang enggak, itu bukan karena Gibran. Orang mendukung Prabowo Gibran. Tapi karena Gibran tuh anaknya Jokowi. Jadi karena orang cinta Jokowi, maka ketika anaknya maju menjadi wakil presiden, saya dukung yang bersama-sama wakil presiden ini dong. Iya. Ya. Jadi kunci itu ada di siapa? Di Pak Jokowi. Dia itu emang Superman. Dan ingat si baru-baru ini aja, Burhan Muhtadi ya, kan mengulang lagi. Hasil surveinya dia itu indikator kan. Berapa 80% ya? 85%. 85%. Masyarakat masih mencintai atau mendukung Pak Jokowi. Ini udah setahun dan orang tuh pada semula, saya ingat sekali tuh di awal-awal tuh orang bilang, wah Jokowi udah turun, Jokowi udah ditinggalkan. Justru ketika dihajar dan dia tenang. 85% bro. Ini yang bikin kubu lawan ini mules. Ini harus di stop. Karena itu serangan harus dilakukan terus menerus sampai 2029. Habisi Jokowi. Jadi menurut Bang Ade ini nggak akan berhenti nih? Nggak akan berhenti. Kalau Roy Suryo dan kawan-kawan sudah penjara, mungkin ada aktor baru? Akan ada aktor baru. Kan penyandang dananya nggak ditangkap. Oke. Dan saya nggak kepengen ditangkap. Biarin aja gitu. Ya maksud saya nggak ada juga alasan untuk menangkap kan. Tapi orang ini kan terus bergerak. Bodohnya kemarin itu karena ya dia terus kayak menugaskan
Roy. Roy untuk terus-menerus bicara. Kenapa nggak kalau di gaple itu kita Tahan dulu, iya tahan nanti dulu gitu. kan, jangan semua dikeluarin di awal dong. Oke. Ya, ini kayak strateginya rada-rada terlalu bernafsu gitu kan. Sehingga ya sekarang selesai dulu nih. Selama 4 tahun, barangkali 3-4 tahun nih, Roy Suryo dan kawan-kawannya ada di penjara. Tapi dia tetap akan bergerak, mencari orang-orang baru lagi dengan isu-isu baru lagi. Tapi mereka akan terus. Kita harus jawab. Ya. Karena kan pada akhirnya mereka ingin menghancurkan Jokowi dengan menghancurkan, sebenarnya Jokowi, tapi yang harus mereka habisi itu adalah 2029 adalah Gibran. Jangan sampai Gibran menjadi wapres lagi. Ya. Dan satu, karena Jokowi sudah kembali untuk berpolitik melalui PSI juga dia harus dihabisi. Ini jadi ada persoalan bias saya nih sebagai orang PSI. Mereka akan habisi Gibran, mereka akan habisi PSI selama 4 tahun ke depan. Lihat aja. Saya sebagai orang PSI itu capek sebelum ngurusin beginian. Karena nggak substantif jadinya serangannya terhadap kami pun, gitu kan? Kenapa nggak kita debat tentang sebenarnya urusan tentang Bush itu kan kemarin menarik, ya. Tapi kan kita lihat semua serangan itu sendiri sebetulnya bukan sebuah serangan yang objektif, bukan sebuah serangan yang tulus, bukan yang berbasis data, berbasis evidence, itu berbasis kebencian terhadap Jokowi. Ya. Tapi kan tetap ada berbagai kebijakannya Pak Jokowi di masa lalu dan barangkali kebijakan Prabowo sekarang yang perlu kita perdebatkan, perlu dikritik. Tapi mereka saking kepengen mereka tuh menghabisi Jokowi dan itu menghabisi Gibran. Jadi konsentrasi mereka, otak mereka itu saking dipenuhi dengan kebencian, hanyalah mengulang-ulang, mencari-cari alasan-alasan baru untuk menghabisi Gibran, menghabisi Jokowi. Tapi ya kan Jokowi udah nggak mungkin jadi presiden lagi. Gibran ya kan? Nah Gibran kata abang tadi mereka takut Gibran jadi wapres lagi. Nah pertanyaannya apakah semua keriuhan ini kalau kita bicara politik 2029 tentu pemain-pemainnya menurut abang adalah orang politik. Oke? Di mana mereka memanfaatkan aktor-aktor ini nih, Roy Suryo dan kawan-kawan. Terlepas Roy Suryo dan kawan-kawan punya kepentingan apa ya, itu terlepas dari itu. Tapi mereka memanfaatkan ini. Nah, apakah tidak ada tendensi sebenarnya ingin menjatuhkan Pak Prabowo juga nggak? Ada nggak ke sana? Pada intinya buat mereka ini yang terpenting kan memegang kekuasaan. Memperoleh kekuasaan, memperoleh bagian dari kekuasaan. Yang sekarang ini tidak mereka peroleh karena orang nomor 1 dan nomor 2-duanya yang didukung oleh Jokowi tidak memberi ruang buat mereka untuk seberkuasa seperti yang mereka harapkan. Ya. Jadi sebetulnya kalau saja misalnya Prabowo tetap tapi memberi ruang buat orang lain untuk menjadi cawapresnya dan itu artinya membuka ruang bagi kekuatan politik itu untuk meraih kekuasaan juga, saya yakin Prabowo akan selamat. Akan tidak selamat tuh dalam arti tidak akan diganggu. Tapi masalahnya kan nggak gitu. Masalahnya Prabowo ini tetap bersahabat dengan Jokowi yang adalah musuh mereka bersama. Iya. Karena itulah menurut saya Pak Prabowo harus, dan bukannya Pak Prabowo nih, orang-orang yang Prabowo nih, Gerindra dan kawan-kawan harus sadar serangan itu bukan cuma diarahkan kepada Gibran. Orang tuh harus sadar menghabisi Gibran tuh artinya adalah akan juga menghabisi Prabowo kalau Prabowo tidak men-serve, tidak melayani, tidak memfasilitasi keinginan mereka. Sementara yang paling aman tuh sebetulnya buat masa depan Indonesia, ya Prabowo bersama Gibran, ada Jokowi di sana, udah kerjasama aja terus. Pilih menteri-menteri yang benar, Oke, karena Pak Prabowo sampai berkali-kali mengklarifikasi kan soal isu bahwa dia dan Pak Jokowi bermasalah. Dan saya catat mungkin udah 5 kali lebih kan. 5 kali lebih. Nah, tapi buat saya yang terpenting adalah orang-orang di sekitar beliau. Orang-orang di sekitar mereka. Ini biar gimana pun kan, Ted. Even kalaupun mereka adalah orang yang menjadi bagian dari koalisi apa namanya sekarang ini? Koalisi apa? Merah Putih bukan? Ya koalisi Prabowo lah ya. Pemerintahan Prabowo. Kita bisa merasakan kok. Tidak semuanya itu sebetulnya setia. Atau berkomitmen untuk mempertahankan Prabowo Gibran. Oke. Kan udah keluar pernyataan-pernyataan yang terakhir kan, ya walaupun ini contoh yang lucu-lucu. Budi Ari bilang,
Prabowo, nggak disebut Gibran. Tapi jangan lupa bahwa beberapa petinggi partai lainnya juga menyuarakan signal-signal yang semacam itu. Kita akan tetap Prabowo 2029. Oke, PSI ya tetap akan Prabowo 2029. Oh, kalau PSI jelas Prabowo Gibran. Oke, siap. Kalau itu pasti. Nggak, ini partai-partai lain Partai lain, oke. yang bilang bahwa iya kasih sinyal sih ya. Prabowo oke, tapi belum tentu dengan Gibran. Oke. Itu artinya apa? Ini adalah orang-orang yang merasa bahwa selama masih berdua ini nih, kita nggak dapat tempat sebetulnya. Udah dapat tempat, tapi tidak mendapat tempat seperti yang kita harapkan. Walaupun sudah dapat tempat, tapi tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tidak, harus lebih. Karena ada Gibran. Ada Gibran, ada Jokowi. Ada Jokowi, oke. Ini Gibran dan Jokowi itu kayak aktor-aktor yang buat mereka tuh kayak duri dalam daging, mengganggu sekali. Ya, jadi jangan salah. Dalam 5 tahun ke depan, kalau kita bicara konstelasi partai politiknya, partai-partai politik itu mungkin sekali itu akan melakukan realiansi. Jadi tidak lagi dalam kubu yang sama, mulai melihat kemungkinan-kemungkinan lain. Karena biar gimana pun contohnya kita akan pasti selalu berpikir tentang sangat mungkin yang namanya kubunya Anies itu yang di belakang dia adalah ada kelompok Islam 212 bla bla bla. Ini akan terus berusaha membangun kekuatan dalam 4 tahun ke depan. Nah, partai-partai lain walaupun barangkali bukan partai Islam, tapi mungkin sekali merasa bahwa iya kayaknya sih lebih bisa nih kita main sama kelompok-kelompok ini. Orang juga menyebut tentang PDIP. Ya. PDIP apakah akan berhenti nih? Ya, dan sekarang udah ngamuk-ngamuk kan Bu Meganya gara-gara Pak Harto dapat jadi gelar pahlawan kan. Apakah dia akan berhenti maju sebagai calon, mengajukan siapapun kadernya sebagai calon? Bahkan orang mulai menyebut tentang apa iya Demokrat nggak akan nih, ya misalnya AHY, mungkin bukan calon presiden tapi calon wakil presiden. Dalam beberapa tahun ini kita akan melihat nih, dan karena itu mereka akan terus, kelompok-kelompok yang bikin keramaian saat ini tuh akan terus berusaha agar reputasi atau kredibilitas atau dukungan orang terhadap Pak Jokowi akan menurun terus. Oke. Dan saya senang sama survei-survei indikator gitu ya Pak Burhan. Kan dia bikinnya terus. Apakah Anda masih misalnya apa mendukung atau mengagumi atau mencintai Pak Jokowi? Ya jawabannya masih ternyata. Berseberangan dengan apa yang mereka sebarkan gitu. Iya, artinya kita membayangkan bahwa setelah sekian banyak difitnah, dicaci maki, dia sakit bla bla bla, turun dong. Ya turun sih turun. Memang ada turunnya, cuman seberapa besar turunnya ini? Ternyata enggak. Dan sebetulnya paling kasihan memang Gibran, dihabisi terus. Udahlah, dia udah pelanga-pelongo, dia bodoh, dia nggak punya kemampuan bla. Yang saya kagumi ya Gibran itu terus. Oke. Anda tahu nggak yang dia ketemu sama para mahasiswa Brawijaya yang itu kan yang kita debat, hayu, kan hebat banget kan. Si Gibran bilang ya hayu kita debat, diskusi. Diskusi. Kalau saya melihat malah kalau ini secara objektif ya, malah ada keberuntungan bagi Gibran. Artinya dia dengan masih muda, tapi dia sudah menghadapi berbagai cobaan yang begitu berat, bukan hanya cobaan kelas bawah, tapi ini udah elit gitu kan. Dan ini malah saya bilang masalah langka kalau mereka hantam terus. Jadi Gibran malah semakin menjadi seorang tokoh yang lebih kuat ke depannya. Lebih bahaya masalahnya kan. Secara politik ya lebih bahaya gitu. Setuju. Saya juga menganggap begitu. Nah gitu. Dan terus Pak Ade, ini saya pernyataan Bang Ade tadi soal Pak Prabowo, bukan Pak Jokowi yang mengajukan Pak Gibran, itu kan pertama sudah disampaikan oleh Pak Sufi Dasko ya. Sudah sampai 5 kali gitu ya. Pak Jokowi bilang jangan, tapi tetap akhirnya luluh juga Pak Jokowi kan, silakan tanyakan ke Gibrannya. Dan ini pemirsa juga harus ingat, ini kita coba flashback, bahwa yang minta Gibran itu untuk jadi wakilnya bukan hanya Pak Prabowo. Ya, ini mesti masyarakat tahu. Pertama Puan Maharani ya, meminta juga ya. Sebetulnya turun ke Puan Maharani sudah menyatakan bahwa kalau sampai putusan MK nanti mengizinkan ya dia mau berpasangan dengan Gibran.
Kedua turun ke apa yang rambut putih itu, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sudah Ya, jelas-jelas. sampai lupa loh. Ya, nggak ini bagian pendidikan politik nih ya. Iya. Akhirnya meminta juga Gibran Ya. untuk menjadi calon wakil presiden ya. Calon wakil presiden yang lain Anies Baswedan itu mendatangi Gibran ya untuk meminta Gibran menjadi wakil presidennya. Ya. Jadi sebenarnya kalau membicarakan Mas Gibran wakil presiden kita, ya dia sebagai seorang anak muda, dia pernah jadi wali kota Solo, ya dia menjadi rebutan lah dari semua calon presiden ya. Jadi Saya senang ini apa? Anda benar, orang lupa umumnya bahwa itu pernah terjadi. itu pernah terjadi. Itu ya tidak boleh juga kalau saya tidak menyampaikan ini Ya, karena saya rasa nggak fair juga Ya, gitu kan. ya. Bang Ade, kita balik ke Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka nih. Ya, sebelum kita akhiri nih. Kan Bang Ade mengatakan tidak ada kemungkinan tidak bisa berhenti karena sudah pihak kepolisian sudah melemparkan ya, kepolisian sudah selesai nih sebenarnya. Ya, udah. Ada nggak kemungkinan ya menurut Bang Ade karena yang diupayakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini bagaimana kasusnya dihentikan secara politik? Arahnya udah ke situ nih. Ada nggak kemungkinan tuh Bang Ade? Ini tentu aja jawabannya saya menduga ya. Saya menduga enggak. Karena kalau sampai itu dilakukan, itu problematik sekali. Bagaimana politik mempengaruhi proses pengadilan kan, proses hukum. Tapi kedua, memang tidak ada alasan untuk melakukan tekanan politik. Sebetulnya sekarang semua pihak, paling tidak yang menjadi sasaran kan Pak Jokowi dan ada Pak Prabowo sebagai presiden kan. Mereka pasti akan mengatakan terusin aja. Dan semangatnya tuh begini, kalau ternyata itu palsu ya udah nyatakan palsu. Tapi kan masalahnya gini Ted, ya Pak Jokowi tahu persis itu nggak palsu. dia ya kami sebagai relawan, ya saya sih nggak pernah lihat. Tapi sejumlah teman bilang udah pernah dikasih lihat, dan itu asli banget. Dan sebetulnya itu adalah sebuah pernyataan yang exaggerating, membesar-besarkan karena ya semua orang UGM juga bilang bahwa dia itu pernah jadi mahasiswa di situ, dia lulus sama-sama kita kok. Dulu teman kita dosennya bilang dia tuh mahasiswa kita emang. Apalagi yang diperlukan. Jadi menurut saya hampir pasti kalau pakai istilahnya Pak Roy Suryo sendiri 99% gitu ya. Ini pasti jadi. Pasti jadi ke pengadilan dan pasti jadi dia bersalah. Pasti jadi dia bersalah. Pasti jadi dia bersalah. Oke. Pertanyaan terakhir Bang Ade. Sebenarnya kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya sudah dijadikan tersangka. Itu sebenarnya kasus ijazah palsu atau kasus pencemaran nama baik. Karena kalau bicara ini kasus ijazah palsu, sedangkan yang dilaporkan Pak Jokowi bukan ijazah palsu, tapi pencemaran nama baik. Nah, ada yang mengatakan Pak Jokowi sebenarnya nanti di pengadilan tidak perlu menunjukkan ijazahnya karena yang disidangkan itu kan bukan kasus kepalsuan ijazah palsu. Kecuali kalau Roy Suryo dan kawan-kawan melaporkan Pak Jokowi ya ke pihak kepolisian terkait ijazah palsu, itu baru kasus ijazah palsu. Tapi ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melaporkan itu, hanya melemparkan ke publik, makanya akhirnya Pak Jokowi melaporkan. Pak Ade setuju nggak ada yang menyatakan bahwa nanti Pak Jokowi nggak perlu di pengadilan menunjukkan ijazahnya karena ini bukan kasus ijazah palsu? Setuju. Jadi ketika Anda bilang begini, saya langsung berpikir, iya itu logika yang paling tepat tuh itu. Ini adalah sebuah kasus tuduhan pencemaran, tuduhan bahwa dia memalsukan. Jadi pencemaran nama baik, bahwa dia tukang bohong, bahwa dia penipu. Dia menjadi presiden melalui cara yang menipu. Sebetulnya nggak juga sih, artinya gini. Dia kan bisa aja menunjukkan ijazah SMA-nya. Karena kan persyaratan minimalnya cuma SMA. Tapi dia membawa ijazah yang palsu. Karena itu dia harus dinyatakan bersalah. Kan ada yang bilang, wah kalau gitu dia harus dinyatakan mundur dari presiden. Enggak dong. Ya, enggak, dia emang pembohong aja. Tapi kalau itu pembohong, makanya yang harus dibuktikan oleh pengadilan, benar nggak dia menggunakan ijazah palsu? Si para penuduhnya yang harus menunjukkan. Kenapa Anda bilang itu ijazah palsu? Kalau nggak bisa, makanya saya bilang hampir pasti itu bersalah. Hampir pasti itu bersalah. 99% kan saya bilang tadi ya. Itu jiplak Pak Roy Suryo ya. Kurang orisinal. Cuma jadi peniru ya. Menurut saya hampir pasti begitu. Hampir pasti begitu. Ya namanya kenapa harus ada 1%? Ya namanya di dunia ini kan nggak ada kepastian yang yang 100% kan. Tapi kembali ke tadi, iya saya rasa itu logika yang sangat tepat. Ini isunya bukan isu
ijazah palsu. Ini adalah isu pencemaran nama baik. Dan Roy Suryo dan kawan-kawan harus bisa menunjukkan bahwa ijazah itu memang palsu. Kalau tidak, mereka bersalah. Sip. Pemirsa, saya pikir cukup pembicaraan saya dengan Bang Ade Armando. Dan sebelum ditutup, biasanya saya yang menutup closingnya. Sekarang saya ingin Bang Ade lah yang menutup dengan memberikan statement terkait perkembangan terakhir bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan sudah dinyatakan tersangka. Monggo Bang Ade. Ya saya sih berharap, tapi gini kan ya, di Indonesia ini kita kadang terpaksa melakukan wishful thinking. Apa tuh Bang? Jadi gini, saya berharap ini segera selesai dan kita move on. Dan kita masuk ke babak Indonesia baru di mana kita berusaha membangun Indonesia tanpa perlu ada hoax, kebencian, bohong, segala macam. Udahlah, ini kita lewatin. Kita move on. Itu wishful thinking, tapi itu cuman harapan berlebihan dari saya. Karena kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, masalahnya nih, masih ada terlalu banyak orang yang saking berharap memperoleh bagian dari kekuasaan, akan melakukan apapun. Termasuk menyebarkan kebohongan, fitnah, kebencian, dan seterusnya. Karena itu harapan saya adalah pada publik. Masyarakat yuk sama-sama deh. Para penonton acara ini, mari kita sama-sama percaya bahwa Indonesia ini bisa jadi besar dan sejahtera. Kalau kita kompak, kalau kita nggak lagi konflik tentu aja boleh nggak ada. Ya, demokrasi pasti ada konfliknya. Tapi jangan pakai bohong, jangan pakai kebencian, jangan pakai fitnah dan seterusnya. Jadi di podcast kayak gini nih, kita bisa ngobrol tentang misalnya, Bang Ade, gimana menurut Anda nih policy ini bla 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 bla. Ya. Dan kita bisa berhadapan dengan lawan kita yang bilang, apaan itu wush itu nggak penting sama sekali. Dan saya akan berada pada posisi penting dong gitu ya. Dan kita bisa debat. Ya. Debatnya di situ. Debatnya di situ. Dan setelah selesai kita salaman dan kita makan-makan soto ayam gitu kan. Kalau ini kan susah. Dia itu menyebarkan kebohongan dan saya harus bilang, lu tuh bohong. Lu itu memfitnah. Dan dia marah. Kata siapa saya fitnah? Anda itu yang fitnah. Bla 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 bla. Itu buat bangsa ini sama sekali nggak sehat. Jadi saya terima kasih buat Anda undang saya, Anda kasih memfasilitasi saya untuk bicara, dan mudah-mudahan ada lebih banyak orang yang berpikir dengan cara yang sama. Tapi wishful thinking lah untuk menganggap bahwa dalam tahun-tahun ke depan hidup kita menjadi lebih tenang. Itu saya yakin ini akan terus. Mereka tidak akan pernah berhenti. Saya cuma nggak mau menyebut nama-namanya siapa-siapa aja. Udah ada sih, cuma udah ada. Oke, Bang Ade, terima kasih Bang. Thank you. Terima kasih Bang. Terima kasih pemirsa. Jangan bisa